Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 penyebab peserta tidak lulus seleksi administrasi CASN Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam dua kategori honorer, yaitu yang pertama adalah telah memiliki masa pengabdian yang tidak terputus, dan satu lagi yaitu Bapak Ibu telah terdata di sistem BKN. Maka salah satu syarat lagi yang Bapak Ibu harus penuhi adalah Bapak Ibu harus lulus seleksi administrasi. Nah, berikut secara umum 5 penyebab peserta tidak lulus administrasi. Nah, hal ini diungkapkan oleh Kementerian Agama melalui akun Instagram resminya Kemenak RI. Jadi ada 5 alasan terbanyak peserta dinyatakan tidak TMS. Yang pertama yaitu surat lamaran tidak sesuai format. Nah, untuk setiap instansi itu memiliki format yang sesuai. Jadi silahkan Bapak Ibu itu menulis surat lamaran sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh instansi yang Bapak Ibu lamar. Ikuti saja apa yang ada di format itu. Misalkan dia menggunakan tinta hitam, maka Bapak Ibu gunakan tinta hitam, jangan gunakan tinta yang selain itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah surat pernyataan tidak sesuai format. Nah, ini banyak sekali kasus ditemukan bahwa surat pernyataan ini tidak sesuai format. Kenapa? Karena ada yang tidak mengikuti instruksi yang ada. Misalkan dia diminta untuk ditulis tangan, tetapi yang terjadi adalah sebagian peserta itu mengetik dengan komputer. Secara aturan itu telah melanggar instruksi yang ada. Jadi sebaiknya kalau misalkan diminta untuk tulis tangan, Bapak Ibu tulis tangan. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan satu materai untuk 2 atau 3 dokumen. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena seyogyanya jika ada 2 dokumen yang disyaratkan menggunakan materai, maka Bapak Ibu harus menggunakan 2 materai yang berbeda. Jadi jangan menggunakan satu materai untuk 2 atau lebih dokumen. Nah, ini banyak yang terjadi. Jadi yang satunya ditempel, kemudian dipoto, dicopot, dan satu lagi ditempel. Nah, itu tidak boleh. Atau bahkan lebih parahnya lagi yaitu ada yang mengambil materai melalui internet. Nah, ini kan tidak modal namanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Misalkan Bapak Ibu diminta untuk mengupload ijazah D3. Jadi Bapak Ibu harus mengupload ijazah D3 tersebut, jangan mengupload ijazah SMA atau ijazah SD. Kemudian yang selanjutnya dokumen tidak asli atau salinan. Biasanya dokumen-dokumen seperti ijazah, kemudian surat keterangan sehat, itu harus dokumen asli yang diunggah atau yang dipoto atau yang di-scan. Jangan dokumen yang fotokopian. Nah, mungkin itu saja sharing dokumen yang sharing beberapa persyaratan yang membuat peserta tidak lulus. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.